Anda kembali dalam Nusantara Malam. Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI atau BURT dan Sekretariat Jenderal DPR RI memutuskan untuk tidak melanjutkan proyek pengadaan gorden rumah dinas rumah jabatan anggota DPR yang mencapai hingga 43,5 miliar rupiah. Keputusan itu diambil setelah persetujuan dari pihak BURT serta pihak Setjen DPR RI untuk tidak melanjutkan tender pengadaan rumah jabatan anggota DPR. Pengadaan gorden rumah jabatan anggota atau RJA DPR RI tengah menjadi perbincangan di masyarakat, mengingat angka dari pengajuan tersebut yang sangat fantastis dan dianggap berlebihan di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi COVID-19. Kabar tersebut kian menuai polemik usai pemenang tender tersebut ternyata terpilih dengan harga tawaran tertinggi di antara peserta lelang lainnya. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, Agung Budi Santoso, mengatakan kesimpulan hasil rapat dengan pihak Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI memutuskan untuk tidak melanjutkan pelaksanaan pengadaan gorden, fitrase, dan belain rumah jabatan DPR RI. Pihaknya menambahkan keputusan ini menjadi kesimpulan rapat setelah melalui diskusi panjang antara BURT dan pihak kesekjenan setelah memperoleh penjelasan Setjen DPR sebelum pengadaan gorden dibatalkan. BURT memutuskan Sekretariat Jenderal untuk tidak melanjutkan pelaksanaan pengadaan gorden, fitrase, dan belain rumah jabatan RJA DPR RI Kalibata. Saya kira itu yang menjadi kesimpulan rapat setelah melalui rapat dan diskusi panjang antara BURT dengan kesekjenan. Selain itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan terkait pemenang tender pengadaan gorden rumah jabatan anggota DPR RI yang dinilai dipilih dengan harga penawaran tertinggi. Indra mengatakan pihaknya melakukan pengadaan ini berasumsi berdasarkan kelayakan harga menengah untuk anggota dewan yang sebelumnya telah disurvei pada beberapa tempat. Ia menambahkan dari 49 perusahaan yang mendaftar tender pengadaan gorden ini, hanya ada 3 yang mengajukan proses penawaran. Setelah itu, hanya ada 2 perusahaan yang memenuhi syarat administrasi dan hanya 1 yang memenuhi syarat teknis. Hal itu membuat perusahaan dengan penawaran tertinggi yang terpilih, lantaran sudah tidak ada pilihan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan pihak Setjen DPR RI. Dari 49 perusahaan yang melakukan masuk untuk mendaftar, itu hanya, kalau mencermati teman-teman ya, hanya 3 perusahaan yang kemudian melakukan penawaran dari 49 ya. Dari 3 perusahaan ini hanya 2 yang memenuhi syarat administrasi. Dari 3 ini 2 yang memenuhi syarat administrasi. Dari 2 perusahaan ini hanya 1 yang memenuhi syarat teknis. Jadi mulai dari persyaratan administrasi, persyaratan teknis, itu hanya 1 yang memenuhi persyaratan teknis dan itu kalau saya jelaskan ke teman-teman, kalau ada 4 perusahaan, ada 10 perusahaan, semua punya kualifikasi teknis yang sama, semua punya kualifikasi administrasi yang sama, tentu yang akan dipilih adalah yang terendah. Nah, kalau ini dipilih harga yang bahasa teman-teman tertinggi, itu karena memang nggak ada pilihan. Sebelumnya, proses pengadaan gorden ini belum pernah diadakan setelah 13 hingga 14 tahun lamanya, sehingga sudah banyak yang lapuk dan rusak. Sejak tahun 2020 sudah banyak permintaan dari anggota dewan kepada pihak kesekjenan untuk mengganti gorden, fitrase, dan belain di unit-unit rumah jabatan anggota yang kondisinya sudah tidak layak. Sementara itu, tender gorden rumah dinas DPR dimenangkan oleh PT Bertiga Mitra Solusi dengan menawarkan harga tertinggi sebesar 43,5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Dio Malau, Nusantara TV melaporkan.